Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Irsyad, guru PAI SDN 02 Paladangan dan juga mahasiswa PPG dalam jabatan UIN Syekh M. Jabil Jambe Bukit Tinggi. Dan saya melakukan video pembelajaran UKIN yang dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2024. Dan ini bukti bahwa benar saya yang ada di dalam video tersebut. Selamat menyaksikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Masuk lokal jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Anda sekalian? Sehat. Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah. Ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Anda miskin. Anda kemana? Sakit. Semoga Anda segera diberi kesehatan, kesembuhan, bisa belajar kembali bersama kita di kelas ini. Baik, sebelum kita belajar, seperti biasa kita terlebih dahulu ini siapa yang mau memimpin doa? Rami, silakan Rami pimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita membaca doa, berdoa mulai. Mudah-mudahan dengan doa yang kita baca, Allah permudah pikiran kita, Allah bukakan hati kita untuk menerima pelajaran pada hari ini. Baik Anda sekalian, siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Surat At-Tin. Kita sudah mempelajari surat At-Tin. Kita sudah mempelajari juga terjemahan dari setiap ayat surat At-Tin. Sebelum kita masuk pelajaran selanjutnya, kita pembiasaan terlebih dahulu. Kita baca salah satu surat karena kita sudah belajar surat At-Tin kemarin. Sekarang coba kita praktekkan langsung membaca surat At-Tin. Pembiasaannya membaca surat At-Tin. Kita baca bersama-sama dengan semangat. Bisa? Bisa. 1, 2, 3. Wa
bacaan Atinnya sudah bagus, sudah sesuai dengan tajwid, sudah sesuai dengan hukum-hukum bacaan, sudah banyak berubah dari pertama kali Bapak mendengar kalian baca surat Atin. Yang pendeknya masih banyak yang salah, hurufnya masih banyak yang salah. Sekarang bacaannya sudah lebih baik. Mudah-mudahan surat-surat berikutnya pun bisa kalian perbaiki bacaannya sehingga baik dan benar. Kalau baik dan benar bacaannya, artinya pun benar. Kalau salah bacaannya, artinya pun jadi Salah. nah, baik. Sebelum kita masuk pelajaran, coba jelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah yang pertama, kalian kemarin kita sudah membaca surat Atin, sudah menulis surat Atin, sudah menerjemahkan surat Atin, sudah Bapak tugaskan juga menghafal surat Atin. Maka sekarang adalah kita memahami pesan-pesan pokok dari surat Atin. Tujuan pembelajarannya agar kalian semua paham apa saja dari pesan-pesan pokok yang ada di dalam surat Atin. Dari sekian ayat surat Atin, apa sih pesannya? Apa sih pelajaran yang bisa kita ambil? Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, selanjutnya kita masuk materi pembelajaran kita. Stop. Baik, Anda sekalian, sekarang kita masuk ke dalam pelajaran kita tentang pesan-pesan pokok surat Atin. Sekarang Bapak tayangkan terlebih dahulu video tentang pesan-pesan pokok surat Atin. Seluruhnya memperhatikan, nanti setelah kita melihat tayangan video, kita duduk berkelompok, kita kerjakan tugas kelompok. Nanti Bapak berikan tugas. Sekarang perhatikan semuanya video pembelajaran yang akan Bapak tayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kalian apa arti Atin? Mengapa disebut surat Atin? Dan apa isi kandungannya? Yuk kita pelajari. Doa sebelum belajar. Rabbiz. Ya amat. Oh, Quran. Memahami pesan pokok Quran surat Atin. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun.
wallahu bi ahkamil hakimin. Surat At-Tin adalah surat ke-95 dalam Al-Quran, terdiri atas 8 ayat. Surat ini termasuk surat Makkiyah atau turun ketika Rasulullah berada di Mekah atau sebelum hijrah. Nama At-Tin diambil dari kata pada ayat pertama surat ini, At-Tin, yang artinya buah tin. Sahabat solih, apa pesan pokok surat At-Tin? Mari kita pahami satu persatu ayatnya. Kita mulai dari ayat 1 sampai dengan 3, yang artinya demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung Sinai dan demi negeri Mekah yang aman ini. Buah tin dan zaitun banyak tumbuh di Syam atau sekarang negara Palestina, Suriah, Yordania, dan Lebanon, dan Baitul Maqdis atau Palestina, tempat para nabi diutus, antara lain Nabi Isa alaihissalam. Gunung Sinai di Mesir adalah tempat Nabi Musa bermunajat, sedangkan Mekah adalah tempat kelahiran dan pengutusan Nabi Muhammad SAW. Ketiga nabi ini memiliki misi yang sama, yaitu mengajak manusia menuju tauhid atau mengesahkan Allah. Kemudian pada ayat yang keempat, artinya sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dalam ayat ini, Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, jauh lebih sempurna daripada binatang. Allah juga membekali manusia dengan akal dan sifat-sifat yang unggul. Dengan kelebihan-kelebihan itu, Allah memberikan amanah kepada manusia sebagai pemimpin di bumi. Manusia sebagai pemimpin bertugas untuk melestarikan bumi. Ayat kelima, yang artinya kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Dalam ayat ini diterangkan apabila manusia durhaka kepada Allah dan tidak menaati utusannya, maka akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu ke neraka. Tubuh sempurna yang dilengkapi akal namun durhaka tidak akan menyelamatkan manusia dari azab Allah. Ayat 6, yang artinya kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tiada putus-putusnya. Dalam ayat ini menerangkan bahwa orang-orang yang benar-benar beriman dan mengerjakan kebajikan akan dibalas dengan pahala yang tidak ada putusnya dan diselamatkan dari neraka. Ayat 7, yang artinya maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan itu. Dalam ayat ini diterangkan bahwa Allah menciptakan manusia dengan bentuk yang sempurna, melewati berbagai tahapan dari bayi, anak, kemudian menjadi remaja, dewasa, tua, hingga meninggal. Itu merupakan bukti yang paling jelas tentang kekuasaan Allah. Dia Maha Kuasa untuk membangkitkan manusia dari kematian. Ayat 8, yang artinya bukankah Allah Hakim yang paling adil. Ayat ini menerangkan bahwa Allah telah menurunkan aturan syariat. Allah akan memberi putusan dengan adil, yaitu memberikan pahala kepada orang yang taat dan menghukum orang yang bersalah. Demikian materi tentang isi kandungan Quran Surat At-Tin. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang serem. Baik, tadi sudah kita perhatikan video tentang pesan-pesan pokok surat At-Tin. Nah, dari pesan-pesan pokok tadi sudah kalian pahami, ada poin-poinnya. Nanti di buku juga ada pesan-pesan pokoknya. Nah, sekarang kita kerjakan tugas kelompok. Silakan duduk berkelompok masing-masing yang sudah Bapak tetapkan. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan digeser meja dan kursinya agar duduk berkelompok. Diangkat meja. Bagikan NKPT-nya. Ini di sini ada beberapa kolom pertanyaan. Ada yang tentang kenapa At-Tin diturunkan, apa sebab penamaan At-Tin, di mana diturunkan, berapa ayat, surat keberapa, pesan pokoknya. Nah, silakan masing-masing kalian menjawab satu pertanyaan. Jadi per kelompok semuanya ikut bekerja, tidak sendiri-sendiri. Makanya itu gunanya duduk berkelompok. Nah, silakan dijawab. Ya. Enggak, itu buat panduan. Yang ditulis cukup satu. Ya, buat panduan biar nggak susah.
ikuti senamnya. Sudah ice drinking, sudah kita segarkan pikiran dan otot dengan senam penguin. Sekarang kita lanjut presentasi dari masing-masing kelompok menampilkan hasil diskusinya. Untuk pertama kita minta kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Dari 5 pertanyaan itu, kolom pertanyaan silahkan tampil bersama, bacakan bersama hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surah At-Tin terdapat dalam urutan surah ke-berapa dalam Al-Quran, diturunkan di mana, terdiri atas berapa ayat? Surat ke-95 diturunkan di kota Mekah, terdiri atas 8 ayat. Apa sebab penamaan surah At-Tin? Karena nama batin terletak pada ayat pertama surah At-Tin. Apa pesan pokok surah At-Tin? Ayat 1-3. Allah bersumpah demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung Sinai dan demi negeri Mekah yang aman ini. Apa pesan pokok surah At-Tin ayat 4-6? Bahwa Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang sebenarnya, kecuali orang-orang beriman. Apa pesan pokok surat At-Tin ayat 7-8? Maka apa alasanmu wahai orang-orang kafir mendosakan hati pembalasan dan bukti-bukti itu? Bukankah Allah yang paling adil? Itulah hasil diskusi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan dulu. Baik,
hasil diskusinya. Nah sekarang sebelum kita akhiri pelajaran kita pada kali ini, kita simpulkan terlebih dahulu. Kesimpulan pelajaran kita pada kali ini yaitu pesan pokok surat At-Tin. Ada 5 kesimpulan yang bisa kita ambil dalam pesan pokok surat At-Tin. Yang pertama, Manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. manusia kita semua ini diciptakan Allah dalam bentuk sebaik-baiknya. Yang kedua, Sejelek-jelek manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang tidak beriman dan menyesalkan hari kiamat. telah diciptakan oleh Allah kita dengan sebaik mungkin, tapi kita bisa jadi jelek kalau kita tidak beriman dan ingkar atau mendustakan hari kiamat. Lalu manusia yang paling baik adalah Sebaik-baik beriman kepada Anda yang beriman kepada Allah. kebalikannya. Orang yang paling baik adalah orang beriman dan mengerjakan kebaikan. Lalu hal yang menjadi pokok pemulihan manusia itu adalah iman dan takwa serta amalannya. Itulah kesimpulan dari pembelajaran kita pada kali ini. Nah, baik, sebelum kita akhiri pembelajaran kita, kita refleksi dulu bagaimana pembelajaran kita hari ini. Apakah hari ini pembelajarannya menyenangkan? Apakah videonya tadi menarik? Ice breakingnya seru? Seru. Untuk kedepannya kita tingkatkan lagi agar kalian belajar dengan semangat, dengan fokus dan dengan gembira sehingga pelajarannya bisa masuk ke dalam pikiran dengan mudah. Baik, sebelum kita akhiri pelajaran kita, marilah kita bersyukur kepada Allah. Mari bersama-sama kita ucap hamdalah. Terima kasih atas perhatiannya. Pesan Bapak untuk kalian di rumah, tetap belajar, tetap semangat. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.